Materi kali ini kita akan membahas mengenai ASME B31 Boyd 3. Selamat mengikuti, salam quality. Oke, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Kita akan kupas tuntas ya soal dasar-dasar inspeksi las pipa, khusus buat Anda, para inspektur lapangan baru yang berpegangan pada standar ASME B31.3. Baik, sebelum kita menyelam lebih dalam, ini dia gambaran besar dari apa yang akan kita bahas. Pertama, kita lihat dulu standarnya. Lalu, kita akan bedah apa peran dan tanggung jawab Anda. Setelah itu, kita masuk ke metode pemeriksaan, lalu gimana cara menilai lasan, dan yang terakhir, soal pencatatan temuan. Yuk kita mulai dari yang pertama. Oke, yang pertama dan paling dasar, kita harus paham dulu soal standarnya itu sendiri. Jadi, apa sih ASME B31.3 ini? Anggap saja ini adalah kitab sucinya para engineer perpipaan. Standar internasional ini mengatur semuanya, mulai dari desain, material, sampai pengujian, untuk memastikan sistem perpipaan itu dibangun dengan aman dan tentunya andal. Nah, dari sekian banyak bab di dalam standar ini, fokus kita hari ini adalah bab 6. Kenapa? Karena disinilah semua tentang inspeksi, pemeriksaan, dan pengujian dibahas. Bisa dibilang, inilah jantung dari pekerjaan Anda sebagai seorang inspektur di lapangan. Sekarang kita masuk ke bagian yang menarik. Apa sih sebenarnya peran dan tanggung jawab Anda menurut standar ini? Yuk kita lihat lebih detail. Oke, di sini ada satu hal yang krusial banget dan sering bikin bingung. Kode ini membedakan dengan sangat jelas antara inspeksi dan pemeriksaan. Jadi begini, pemeriksaan atau examination itu adalah kerjaan kontrol kualitas yang dilakukan oleh si fabrikator atau pemasang. Nah, tugas Anda sebagai inspektor adalah memverifikasi, memastikan kalau semua pemeriksaan yang mereka lakukan itu sudah benar dan sesuai standar. Intinya apa? Intinya, Anda itu perwakilannya owner atau pemilik project. Jadi, Anda punya wewenang untuk memastikan semuanya beres. Anda yang verifikasi kalau semua pengujian sudah dilakukan, Anda yang pastikan semuanya sesuai desain, dan yang terpenting, Anda harus benar-benar yakin dengan integritas pekerjaan secara keseluruhan. Keputusan akhir ada di tangan Anda. Oke, untuk bisa mengambil keputusan yang tepat, Anda tentu perlu tahu senjata apa saja yang bisa dipakai kan? Nah, sekarang kita akan bongkar kotak peralatan Anda. Kita lihat metode dan teknik apa saja yang ada untuk memeriksa kualitas las. Peralatan pertama dan yang paling fundamental, ya, mata Anda sendiri. Pemeriksaan visual atau VT ini adalah lini pertahanan pertama. Sebelum pakai alat canggih manapun, pengamatan langsung inilah yang jadi kunci untuk melihat apakah ada yang janggal, mulai dari material sampai hasil akhirnya. Penting untuk diingat ya, pemeriksaan itu bukan cuma soal hasil akhir. Justru yang paling krusial adalah pemeriksaan selama proses berjalan. Mulai dari persiapan sambungannya, bersih atau tidak, lalu saat fit up, lurus atau tidak. Kondisi root passnya bagaimana, sampai hal detail seperti pembersihan terak antar lapisan las, itu semua harus diawasi. Tapi kan, mata kita ada batasnya. Kita nggak bisa lihat apa yang ada di dalam lasan. Nah, untuk itulah ada yang namanya non-destructive examination atau NDE. Metode-metode seperti magnetic particle, liquid penetrant, radiografi, atau ultrasonik, ini ibarat mata ronsen kita untuk menemukan cacat yang tersembunyi. Oke, sekarang Anda sudah punya data hasil pemeriksaan, baik itu dari visual maupun NDE. Pertanyaannya, gimana caranya Anda memutuskan, oke, lasan ini diterima atau, wah, ini harus ditolak? Nah, gambar ini penting banget. Ini adalah contekan visual Anda di lapangan. Anda harus familiar dengan bentuk-bentuk ketidaksempurnaan ini. Misalnya, lihat yang ini namanya undercut. Atau yang ini, contoh lack of fusion. Mengenali ini secara visual adalah langkah pertama sebelum mengukurnya. Dan untuk memutuskan, Anda tidak pakai perasaan atau kira-kira. Semuanya berdasarkan kriteria penerimaan yang jelas. Seperti di tabel ini. Coba perhatikan. Untuk retak atau kurang fusi, kriterianya apa? 0, 0, sama sekali tidak boleh ada. Untuk yang lain seperti undercutting, ada batas toleransinya. Jadi tugas Anda adalah membandingkan temuan dengan angka-angka di sini. Jelas, terukur, dan objektif. Setelah inspeksi selesai dan keputusan dibuat, pekerjaan Anda belum beres. Ada satu langkah terakhir yang seringkali dianggap sepele padahal sangat-sangat penting, yaitu pencatatan. Dan ini bukan sekedar catatan biasa. Ini adalah bukti legal, semuanya harus terdokumentasi dengan baik. Mulai dari prosedur yang dipakai, kualifikasi weldernya, sampai laporan pemeriksaan.
Kenapa? Karena dokumentasi ini adalah jejak audit yang membuktikan bahwa semua pekerjaan sudah dilakukan sesuai aturan dan bisa dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Sebagai penutup, saya mau kita semua merenungkan satu hal ini. Ini adalah esensi dari pekerjaan seorang inspektor. Tugas Anda bukan sekedar mencari kesalahan, tapi memastikan keselamatan dan keutuhan seluruh sistem. Semoga pembahasan singkat ini bisa jadi bekal awal yang kuat buat Anda ya. Mudah-mudahan ini bisa menambah kepercayaan diri saat Anda terjun ke lapangan nanti. Ingat, ini adalah tanggung jawab yang besar. Teruslah belajar dan semoga sukses. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video inspeksi selanjutnya.